Halo guys, balik lagi bersama gua Dim. Jadi hari ini kita akan review motor ini ya. Motor ini motor apa? Ini adalah PSX 160 ya. Kebetulan gue dipinjemin sama Wahana Honda. Terima kasih sudah bersedia percaya sama gue untuk review penggunaan harian dari unit ini ya. Ini kebetulan gue dapat unitnya adalah PSX 160 ABS warna putih ya. Sebenarnya sih gua pengennya nyobanya warna yang biru itu. Cuma ada ya udah, katanya ya tes yang ini nggak masalah tuh. Oke, mau tahu gimana videonya? Kita tunggu ya. Jadi kita hari ini akan review penggunaan harian dari PSX 160 ya. Kebetulan gua dipinjemin ini selama 4 hari dan ini adalah hari kedua. Sebenarnya sih gua udah test ride juga di safety riding centernya Astra Honda Motor. Di sini adalah linknya kalau teman-teman mau lihat. Ini kebetulan motor unit ini gua rasa sudah mewakili penggunaan harian ya. Karena kenapa? Gue dapat unit yang kilometernya lumayan, 15.000 selama 8 bulan. Jadi ya kalau di rata-rata adalah sekitar 1.800-an ya satu bulan ya. 15.000 bagi 8 sekitar 1.800, atau satu harinya sekitar 60 kilo penggunaan ya. Itu cukup banget mewakili penggunaan harian dari rekan-rekan ya, kayak komuter di di perkotaan dan segala macam. Waduh, ini ya hujan ya sepertinya. Udah nggak apa-apa, kita lanjut aja. Jadi impresi penggunaan hariannya gimana sih guys? Pada hari pertama yang gua kemarin sempet dibilang sama si corporate communicationnya, bang, ini gua punya unit yang kilometer lumayan tinggi, jadi kalau gua rasa sih bisa mewakili penggunaan review harian ya. Gue bilang iya oke. Nah bener, gue bilang jadi ini tes feel ride-nya berbeda dengan pas gua pakai di Astra Honda Safety Riding Center ya, dimana itu kilometernya ada yang cuma 10, ada yang cuma nggak sampai 100 lah gitu kan, baru banget keluar dari dealer lah istilah kata ya. Jadi ini adalah kalau hariannya gimana sih? Nah yang pertama gua rasain adalah bantingan suspensi masih tetap enak seperti awal ya. Gue sangat senang dengan ergonomi dari si PSX 160 ini, dimana ini agak lebih kesana dikit ininya, pijakan kakinya. Dari dulu kan gue punya PSX 150 ya, jadi sepatu tuh bener-bener ya karena gue pakai sepatu 43 ya agak lebih dikit lah itu. Tapi kalau misalnya ini lebih rileks daripada yang lama lah gitu kalau gue bilang ya, lebih panjang. Nah lalu joknya juga gue bilang sih lebih empuk daripada PSX 150 ya. Lebih empuk daripada PSX 150, betul, gue aminin ya. Jadi ini busanya enak. Beda dengan yang lama karena gue pakai PSX 150 itu dulu itu cukup keras ya joknya ya. Jadi beberapa user PSX 150 itu mengganti busanya dengan busa aftermarket yang lebih empuk. Nah tapi ini gue bisa bilang ada upside dan downside-nya. Keuntungannya adalah kalau untuk jarak dekat-dekat aja ya, pastinya ini nggak masalah. Tapi kita belum coba kalau jarak jauh nih Juy ya, karena setahu gua kalau misalnya jarak jauh justru yang joknya keras itu malah jadi empuk karena sering didudukin ya. Nah kalau misalnya jok yang empuk
kalau lewat empuk ya ketemunya nanti keras-keras juga. Nah itu gue belum bisa confirm ya. Nah balik lagi itu dari ergonomi ya. Kalau gue bilang sih dari segi setang ya sama aja lah gitu loh. Nggak apa namanya, nggak berbeda dengan PCX yang lama karena masih sama juga, begitu-gitu juga ya. Nomor 2 dari selain ergonomi adalah kalau gue bilang gini ya, entah kenapa ini angin tuh ini banget apa namanya, nampar gue banget lah gitu. Biasanya kan gue pakai motor dulu yang PCX itu gue tinggiin windshieldnya, jadi ke sini lah gitu loh, ke arah helm anginnya. Nah ini kalau windshield standar itu bener-bener sampai ke badan, jadi gimana ya, jadi badan kita kayak kehantam angin gitu. Beda dengan kompetitor yaitu NMAX, dia windshieldnya agak ke atas dikit, jadi dia ke atas ininya anginnya. Nah itu sangat-sangat krusial sekali kalau gue bilang, karena kenapa, nggak semua orang tahan dengan apa namanya hempasan angin begitu. Solusinya gimana? Sebenarnya solusi gampang, ganti aja windshield yang lebih panjang ya, sehingga apa namanya angin, hempasan angin itu ke atas. Nah itu sudah gue lakukan di PCX 150 yang gue punya dulu ya. Lalu kenyamanan lagi, untuk suspensi depan dan belakang bandingkan sama enaknya setelah 15.000 kilo ya. Jadi tidak ada perubahan berarti, masih tetap bagus, good job AHM ya. Tidak ada, kalau kata netizen, tidak ada shock bengkok yang ini ya, tidak ada shock bengkok ya, walaupun gue tau lah itu pernya saja yang terlalu panjang jadi terlihat seperti bengkok ya. Nah ini juga apa namanya, bantingan belakangnya gue rasa cukup lebih, kalau gue bilang sih berasa di pantat gue itu lebih keras dikit daripada si PCX 150 ya. Tapi kalau yang depan itu tetap sama tuh, lebih enak, jadi buat nikung itu lebih stabil ya. Jadi kemarin gue juga coba di jalan-jalan kayak begini malam ya, untuk ya kalau gue bilang sih center gravity sama kayak PCX yang lama, jadi kita lebih ke goyangin pantat dikit untuk ya gitulah yes gitu ya, untuk belok-belokin ya, jadi bisa dibantu sama pantat. Lalu ketiga adalah si apa namanya, sistem pengereman yang sayangnya si ABS-nya masih di depan aja. Tapi ini cukup cukup terobati dengan adanya Honda Selectable Torque Control HTC ya. Jadi kalau misalnya si ban belakangnya mengunci atau apa, langsung dia apa namanya HTC-nya lah ces gitu kan. Jadi dengan sigap menurunkan power atau power delivery-nya lebih baik ya. Walaupun tidak bisa disejajarkan dengan ABS, tapi ini sangat berpengaruh ketika di hujan, dimana pastinya akan ada aquaplaning ya. Aquaplaning itu ban terangkat sedikit. Nah, Honda Selectable Torque Control itu fungsinya adalah jika dia deteksi si roda belakang itu lebih cepat daripada roda depan, otomatis power delivery-nya juga dibatasi. Jadi semuanya nyambung lagi ya, bersinergi lagi ya, itu fungsi seperti itu. Kalau ada ABS channel di belakang enak banget kali itu ya, itu lebih aman. Makanya gue PCX itu gue tidak beli yang CBS, walaupun CBS aman-aman juga karena brake biasnya atau pembagian pengereman itu depan belakang itu rata. Jadi kita nggak cuma ngerem depan doang kalau tekan tuas yang depan, jadi belakang juga ya. Aman, cuma tidak seaman ABS ya. Lalu untuk bodi sendiri gue bilang sih gue lebih suka ya. Oke, cuma kalau buat harian sih ya buat ini lebih bagus lah buat inian apa namanya, buat looksnya ya, secara looks. Lalu apalagi konsumsi bensin sepertinya lebih irit yang ini guys ya.
Jadi ini kalau teman-teman lihat 47,1. Gue dulu itu di PCX yang 150 itu rekor gua adalah berapa, 43 kalau nggak salah ya. Jadi tidak seirit yang ini. Jadi overbore itu dihentikan dengan performa pasti lebih boros dan segala macam. Cuma kayaknya mappingnya ini lebih bagus di putaran bawah, jadi lebih irit ya. Akselerasi tarikan untuk nyelip-nyelip di kemacetan juga oke banget yang ini dibandingkan dengan yang dulu ya. Mungkin karena itu balik lagi mapping mesinnya itu lebih mengutamakan putaran bawah ya. Tapi ini ada kekurangannya, yaitu apa ya, khas mesin overbore masih berasa di gua. Jadi kayak ada power lag gitu, jadi ngelayang dikit baru dia narik, khususnya di RPM tengah ya. Ya namanya ini kan udah ada throttle position sensor segala macem, harusnya sih bisa terinin. Tapi gue tetap bisa merasakan hal itu ya, karena terbiasa pakai motor overbore dan near square gitu ya. Yang dulu kan gue pakai CB, jadi berasa banget gitu loh. Jadi kayak apa, nah kalau ini kan kalau di bawah 30 km per jam 40 yang RPM nya masih di sekitar 1000-an atau 1500 sampai 2000 itu instan wis gitu. Tapi tetap karakteristik dari overbore-nya itu tidak bisa hilang ya, dimana melayang dulu baru dia narik. Itu tidak terjadi dengan PCX 150 di mana mesinnya overstroke ya. Kelebihan overstroke itu ya, kekurangannya ya udah kagak bisa setelah tarikan itu ya kosong bae gitu kan. Kalau untuk performa sih gua rasa tidak inilah, ini kan buat kenyamanan performa ya, meskipun tenaga powernya lebih besar, gua rasa tidak menyumbang apapun di dalam hari-harian perkotaan ya. Jadi ibarat kata performa kalau untuk harian itu nomor 2 ya. Tapi kalau misalnya tarikan, yes, oke, lebih baik daripada sebelumnya. Itu review hariannya. Dari kemarin gue pakai memang begitu, ya. Oke. Lalu apalagi getaran mesin, gue agak-agak ragu ya. Karena kenapa? Nggak tahu gimana. Tak sama apa lebih ini? Kalau gue bilang sih, karena ini udah 15.000 kilo sih ya. Maksudnya kalau sama motor yang cc-nya lebih kecil kayak Beat gitu, Akas Cookie, jauh lebih hening mereka sih, lebih halus mereka kalau gue bilang ya. Tapi kalau sama kompetitor NMAX dan nggak tahu ya, gue belum pakai Suzuki Burkman, gue belum pakai. Jauh lebih halus sih Honda PCX ini, jauh lebih halus ya. Kalau untuk si NMAX sendiri gue nggak suka dengan getaran mesinnya aja, itu aja sih. Itu satu hal yang gue nggak suka dari NMAX ya. Nah lalu panel-panel speedometer sendiri gue lebih suka yang ini, karena kenapa? Lebih besar satu ya, lebih kotak. Kalau dulu kan ini ya apa namanya, bulat gitu. Gue lebih suka ini, terutama ininya tuh ya, sennya. Jadi bener-bener terang. Jadi kita kalau misalnya, let's say dulu pernah lah gue nggak sengaja nyalain hazard, karena kenapa, anak gue di sini duduknya, kita pulang dari Rawamangun ke Depok gitu kan, nggak kelihatan gitu. Kalau ini gue udah lihat kemarin, gue coba kemarin anak gue di depan masih kelihatan sih. Jadi sebenarnya sih nggak menjadi alasan nggak kelihatan lampu sen nggak dimatiin karena nggak kelihatan, ya nggak gitu juga gitu loh ya. Lalu panel-panel juga lebih jelas kalau gue bilang ini, karena dia tempatnya juga bagus ya. Lalu apa lagi ya, kapasitas bagasi gue rasa sama saja, sama mawon ya. Karena irit, jadi ini seakan-akan bensinnya lebih besar tangkinya lah gitu ya kalau gue bilang. Jadi
150 ini hampir 147 itu ya, 150 itu berarti 8 liter 400 kilo ya, 400 kilometer ya, lumayan. Kalau gue satu hari lagi ke kantor ke Peak itu bisa sampai 4-5 hari baru habis, tergantung bawanya gimana juga sih ya. Oke. Lalu itu performa, lalu sistem kelistrikan lampu-lampu lebih, gue rasa sih lebih bagus ini ya, karena lampu belakangnya gue suka kayak Forza yang gue pakai ya. Review biar teman-teman lihat di sini. Enak sih gitu loh. Overall kalau gue bilang Gen ini lebih better daripada Gen sebelumnya yang 150 dalam artian hampir segala hal ya dulu. Kekurangannya cuma itu kalau gue bilang mesinnya sedikit, performanya tuh agak dikebiri ya, karena ya udah lihat lah top speednya pada di limit sampai 117. Dan kalau gue bilang sih ini motor sedikit agak tinggi dikit ya. Jadi kalau teman-teman dengan postur tinggi 175 ke bawah, kan gue 178 ya, agak jinjit dikit gitu loh ya, dikit banget sih, cuma bisa dieliminasi dengan motornya miringin aja dikit gitu loh. Ya. Buat bawa galon bisa nggak? Bisa, yang ini mah bisa, tapi 1 galon aja. Gue pernah dulu PCX 150 2 galon gue taruh gitu bisa, cuma ya sayang lah, ribet juga meganginnya gimana. Ya. Lalu untuk apa lagi ya, kapasitas bagasi sudah, performa, desain sudah. Untuk harian ya kalau gue bilang sih yang perlu diimprove sih itu aja ya, kayak windshield yang harusnya agak tegak sedikit, jadi angin itu nggak hempas ke badan banget. Itu sih dari gue review harian si PCX 160 ya. Oke. Kalau bisa teman-teman nggak sependapat, mungkin bisa taruh di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Oke, itu aja sih dari gua. Belum jadi sign up. Ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, jangan lupa share juga ke teman-teman semua kalau misalnya ada yang mau beli PCX dengan second gitu ya, atau apa, bisa lihat video ini dulu untuk referensi, karena ini udah 15.000 kilo ya. Oke, itu sih dari gua. Oke, Bim Jirim sign out. Thank you.